Shalom, selamat pagi semuanya. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kita bersyukur kita boleh datang lagi bersama-sama bersekutu, memuji, menyembah Tuhan. Bersyukur kita memasuki minggu yang baru lagi, dan kita tetap percaya bahwa tangan kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan terus nyata dalam hidup kita. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat kebaikan, buat kemurahan, buat kasih setia yang terus menerus Engkau nyatakan dalam hidup kami. Kami percaya dalam segala perkara Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami. Engkau ada bersama dengan kami. Engkau tidak pernah tinggal diam, tapi Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi kami. Sebab itu pagi hari ini kami akan datang dengan hati bersyukur. Kami datang dengan memuliakan nama Tuhan. Kami datang dengan hati yang berlimpah dengan pujian. Dan kami mau percaya pada setiap perkataan firman. Karena Engkau yang berjanji adalah Allah yang setia. Engkau yang berjanji untuk menyertai kami. Dan sedetik pun Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Waktu bersamamu kami akan melewati hari-hari hidup kami. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu menantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayang-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, aku nantikan Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kami mau tetap percaya firman-Mu Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu menantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayang-Mu
sayangmu akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, aku nantikan dayaku semua yang ku nantikan, aku nantikan dayaku semua ku nantikan, aku nantikan dayaku semua. Yesusku perkataanmu yang hidup dan berkuasa dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Sebab itu kami tidak takut menghadapi hari-hari hidup kami. Pada Engkau yang beserta dengan kami, bahkan kami mau terbang tinggi bersama-Mu Tuhan. Haleluya, pernah menyerah dengan keadaan yang kami alami, tapi kami mau berserah kepada-Mu, sebab pertolongan kami datangnya hanya daripada-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu tak pernah terlambat. Baik Tuhan, semua baik Tuhan. Kami percaya firman-Mu, ya dan amin. Haleluya.
selalu kami nanti-nantikan. Sebab hanya kepadamu lah kami berharap Tuhan. Sebab hanya kepadamu lah hati kami percaya. Sebab Engkau Allah yang setia. Engkau tak pernah ingkar janji. Engkau tenapi janji firman-Mu. Engkau menyertai kami sampai kesudahan zaman. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami sembah Engkau Yesus Tuhan. Sebab Engkau firman yang jadi manusia. Haleluya. Sebab itu kami mau terus perkatakan firman-Mu setiap saat, setiap waktu dalam hidup kami. Sebab firman-Mu berkuasa melakukan segala perkara. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang mustahil bagi yang percaya. Kepadamu Tuhan. Engkau yang menjaga kami, Engkau yang menopang kami, Engkau yang melindungi kami, Engkau yang menyertai kami, Engkau yang memberkati kami. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur kepadamu. Dan terus kami mau berkata Engkau baik dalam segala keadaan kami. Kau sungguh baik, Kau sangat baik Tuhan. Kau selalu baik. Tidak ada Allah yang seperti-Mu. Tidak ada yang lain selain Engkau. Hanya Engkau satu-satunya Allah yang kami percaya. Dan kami mempercayakan seluruh hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya. Haleluya. Kami percaya bagimu tiada yang mustahil. Engkau tetap sama dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Engkau tetap sanggup, Engkau tetap mampu Tuhan. Sebab Engkau Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebab itu kami mau terus yakin akan firman-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau yang bertindak memberikan pertolongan bagi kami Tuhan. Syukur bagimu. Ku yakin
Percaya firman-Mu itu adalah diri-Mu. Firman-Mu adalah pribadi-Mu. Firman-Mu adalah perkataan-Mu yang hidup dan berkuasa. Firman-Mu yang meneguhkan hati kami untuk tetap percaya. Karena firman-Mu itu ya dan amin bagi kami. Engkau yang berjanji kepada kami pagi hari ini, bahwa Engkau beserta dengan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Tapi Engkau yang setia bertindak memberikan pertolongan bagi kami. Engkau menyatakan mujizat-Mu ketika kami percaya dan memperkatakan dengan iman perkataan-perkataan firman. Dan biarlah setiap perkataan firman-Mu yang dalam hati kami mengalahkan kekhawatiran kami, mengalahkan ketakutan kami, mengalahkan setiap pikiran sia-sia yang ditawarkan oleh iblis. Sehingga hati kami tetap tinggal tenang teduh dalam hadirat-Mu. Bahkan di tengah badai sekalipun kami bisa tetap tinggal tenang dan kami terbang mengatasi masalah hidup kami. Sebab kami mau hidup bertekun dalam firman-Mu. Kami di dalam Engkau dan firman-Mu di dalam kami. Sehingga firman-Mu digenapi. Engkau yang berkata, mintalah apa saja, maka Aku akan berikan kepadamu. Sebab itu kami bukan hanya sekedar mau tahu dan menguasai firman, menghafal ayat-ayat firman, tapi kami mau hidup kami dikuasai oleh perkataan-perkataan firman. Hingga dalam segala keadaan kami tetap tinggal tenang dan percaya kepada-Mu. Sebab firman-Mu yang meneguhkan hati kami. Sebab firman-Mu yang menguatkan iman kami.
kami tidak mau mengikuti pikiran sia-sia yang ditawarkan oleh iblis. Tapi kami mau mengikuti apa kata firman-Mu. Sungguh biarlah firman-Mu yang berkuasa dalam hidup kami, mengendalikan seluruh hidup kami. Bapa, kami bersyukur kepadamu pagi hari ini. Kalau kami boleh bersekutu lagi satu dengan yang lain, berkumpul di dalam nama-Mu. Dan kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan kehadiran-Mu mendatangkan kebaikan bagi kami. Kehadiran-Mu menyatakan kuasa-Mu dalam hidup kami. Dan biarlah hidup kami menjadi bukti kebesaran-Mu. Karena kami mau hidup menggenapi firman-Mu, bukan menggenapi keinginan dan kehendak kami, bukan mengikuti keinginan daging kami, tapi kami mau mengikuti kehendak-Mu, yaitu firman-Mu. Karena kami percaya Engkau bersama kami, Engkau beserta kami, dan Engkau tidak pernah berubah dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Engkau tetap sama. Kuasa-Mu ajaib, dahsyat, hebat bagi kami. Waktu Bapa, pagi hari ini kami bersyukur, kami berterima kasih kepada-Mu. Kami mau siapkan lagi hati kami untuk ditaburi dengan benih firman-Mu. Dan biarlah hati kami menjadi tanah yang subur, yang siap ditaburi benih firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti firman-Mu. Tolong kami untuk memahami firman-Mu. Sehingga kami percaya firman-Mu. Dan kami melakukan firman. Dalam nama Yesus Tuhan kami bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Salam sehat. Saya percaya pagi hari ini kita bersukacita, kita bersyukur dalam segala keadaan kita. Karena kita percaya firman Tuhan itu ya dan amin. Dan firman Tuhan yang berkata dia beserta dengan kita sampai pada kesudahan zaman. Kita bersyukur kita punya Allah yang hidup. Ya, dia pernah mati di kayu salib, mencurahkan darahnya, menebus hidup kita, menghapus dosa-dosa kita. Tapi dia bangkit dan naik ke surga, menyediakan tempat bagi kita. Nah, di minggu kemarin, di hari-hari terakhir, kita belajar Injil Matius. Yesus katakan bahwa segala kuasa di surga dan di bumi ada padanya, dan dia menyertai kita sampai kesudahan zaman. Jadi sekalipun kita masih tinggal di bumi, maka kita percaya kuasa Tuhan ada dalam hidup kita. Karena dia tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu, dia selalu ada bersama dengan kita. Maka biarlah seperti firman Tuhan dalam Yohanes pasal 15, biarlah kita tinggal di dalam dia dan firman-Nya di dalam kita. Karena firman itulah kuasa Allah. Firman itulah perkataan-perkataan yang menciptakan. Hari ini kita sudah mulai masuk kepada Injil Yohanes. Kenapa kita langsung lompat kepada Injil Yohanes? Karena Injil Matius, Markus, Lukas itu disebut Injil sinopsis. Artinya ada begitu banyak cerita yang sama, peristiwa yang sama yang ditulis oleh para penulis, dan saling melengkapi. Nah, ini kata kuncinya, saling melengkapi. Jadi bukan saling bertentangan. Karena sebagian orang kalau tidak paham prinsip ini, maka justru seringkali ketika Injil ini dijadikan bahan untuk menyerang kekristenan.
Karena memang sepertinya ada sedikit perbedaan. Tapi berkali-kali seperti saya katakan, setiap orang yang melihat satu hal itu bisa mempunyai sudut pandang yang berbeda. Sama seperti kalau Bapak Ibu pernah dengar kisah antara angka 6 dan angka 9, dua orang yang berhadap-hadapan, yang satu bisa melihat angka itu 9, tapi yang satunya di hadapannya akan lihat angka itu 6. Nggak ada yang salah dengan sudut pandang mereka, harusnya mereka saling melengkapi. Nah, jadi kalau mau tahu, ya sederhana saya katakan, tanya sama yang nulis, maksudnya tadi dia nulis angka 9 atau angka 6. Artinya, kalau terkadang kita bisa bingung terhadap apa yang dimaksud dengan firman, tanya sama Tuhan yang punya firman itu. Dan itu yang sering kali saya lakukan dan selalu saya lakukan. Ketika ada hal-hal yang membingungkan, ya saya tanya sama Tuhan. Tuhan maksudnya apa sih ini? Kan masih ingat Bapak Ibu, nanti di Yohanes kita juga belajar di pasal yang 14, bahwa Roh Kudus itu sudah diberikan kepada kita untuk mengingatkan ajaran Yesus, untuk mengajarkan segala sesuatu. Bahkan di pasal 16, Roh Kudus itu diberikan kepada kita untuk menuntun kita pada seluruh kebenaran. Nah, jadi sekali lagi bicara tentang Injil Matius, Markus, Lukas, itu Injil sinopsis. Artinya di dalam ketiga Injil itu ada banyak kisah yang sama yang dicatat oleh para penulis kitab-kitab Injil. Nah, sekali lagi, kalau ada orang-orang yang mempertentangkan satu dengan yang lain, ayat-ayat itu pada kisah yang sama kok berbeda-beda, sekali lagi prinsipnya itu bukan berbeda, tapi saling melengkapi. Nah, dari sudut pandang yang berbeda. Sama seperti kalau kita ketemu, rapat, meeting, membahas satu poin, kita akan semakin lengkap, dilengkapi satu dengan yang lain. Karena kalau kita berpikir hanya sendirian, ya pikiran kita terbatas hanya satu. Tapi ketika kita kumpul dan buka hati, sama-sama rendah hati, ada usul ide, nah akhirnya kita akan semakin diperlengkapi dan semakin mempunyai kekayaan yang berlimpah. Dan begitulah dengan firman, begitulah dengan Injil Matius, Markus, Lukas, Injil sinopsis itu. Nah, hari ini kita masuk pada Injil Yohanes. Ada hal-hal yang berbeda yang dicatat oleh Yohanes dari apa yang dialami dan terjadi dalam perjalanan hidup Yesus. Injil ini ditulis oleh Yohanes, murid Yesus, dan di dalam suratnya ini, di dalam Injil yang ditulisnya, dia selalu menyamarkan dirinya dengan memakai istilah murid yang dikasihi. Karena memang Yohanes ini salah satu murid yang sangat dekat dengan Yesus. Kemana-mana biasanya ada 3 orang yang dibawa, selain yang 12 ikut, biasanya beberapa peristiwa nanti Bapak Ibu bisa lihat. Biasanya Yakobus, Yohanes, Petrus. Nah, itulah sistem pemuritan. Yesus intens terhadap 3 orang ini nanti memuridkan 9 murid yang lain secara intens. Makanya saya juga mendorong Bapak Ibu punya murid. Karena memang minggu lalu, hari Sabtu terakhir juga kita diajarkan, pergi jadikanlah semua bangsamu muridku. Nggak banyak-banyak, mungkin 3, nggak bisa 3, seperti istri saya bilang, 1 aja. Dan jangan terintimidasi seperti apa yang saya katakan minggu lalu, jangan berkata gini, aduh Pak, masalah kami aja nggak selesai-selesai, gimana mau memuridkan, mau ngurusin orang. Enggak, Bapak Ibu, percayalah, ada kuasa. Ketika kita melakukan hal itu, kita mengalami perubahan. Kalau pria-pria yang ikut camp pria sejati di sesi pemimpin yang diubahkan, maka poin yang kelima itu, kalau kita mau mengalami perubahan yang permanen, kita harus memuridkan orang. Karena ketika kita memuridkan orang, itulah kita terus diingatkan, iya ya, aku harus lakukan ini ya. Karena seperti prinsip hidup yang saya selalu ajar, prinsip saya, prinsip kami, rahasia kebahagiaan, rahasia kesuksesan, keberhasilan, itu adalah melakukan apa yang kita ajar kepada orang lain. Jadi ketika kita mengajar orang lain, kita justru diingatkan terus apa yang kita ajar. Dan kita mempraktekkan. Nah, jadi hari ini kita masuk pada Injil Yohanes, pasal yang pertama, ayat 1-6.
Saya akan baca bagi Bapak Ibu sekalian. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Nah, kita mau fokus pada ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Di situ bagian pertama yang kita dapat pagi hari ini yang Tuhan mau ingatkan, bahwa pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Kenapa kita harus bertekun di dalam firman? Atau bahasa di dalam Yohanes pasal 15 nanti kita belajar, kita harus tinggal di dalam Tuhan dan firman-Nya di dalam kita. Artinya kita harus manunggal dengan Allah. Dan kesatuan kita dengan Allah itu sangat dibuktikan dengan kita melakukan firman. Makanya berkali-kali saya selalu mengajar, apa sih bukti kehadiran Tuhan dalam hidup kita? Ada begitu banyak orang Kristen berpikir seperti ini, kalau dia hadir di sebuah pertemuan ibadah raya, terus ketika memuji, menyembah, atau beribadah, dia merinding-merinding, dia pikir, oh Tuhan hadir. Terus kalau pas satu hari, dia nggak merasakan merinding-merinding, oh Tuhan nggak hadir hari ini. Nah, seperti itu. Ada begitu banyak orang Kristen yang punya konsep dan paradigma yang salah seperti itu. Ukuran kehadiran Tuhan bagi saya bukan merinding-merinding, Bapak Ibu. Bahkan seperti sering saya katakan, Bapak Ibu malam-malam kalau penakut jalan di kuburan, nggak usahlah di kuburan, siapa yang pernah malam-malam besok rumah sakit umum Jambi itu yang gede, gelap, sepi, itu pun bisa merinding, Bapak Ibu. Nah, jadi ukuran kehadiran Tuhan bagi saya bukan merinding-merinding, karena itu cuma perasaan yang akan mengontrol sistem saraf kita. Nah, tapi ukuran kehadiran Tuhan dalam hidup kita yang berkali-kali saya ajar adalah kalau kita mempraktekkan firman, itu bukti utama bahwa Tuhan itu ada dalam hidup kita. Tuhan itu hadir dalam hidup kita. Nah, memang tentu ada begitu banyak paradigma, konsep-konsep kekristenan yang harus dirombak habis dalam hidup kekristenan modern ini. Jadi hal yang pertama, kita harus percaya bahwa firman itu adalah Allah. Firman itulah Allah sendiri. Karena jelas ayat dikatakan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Sejak semula. Karena firman itu kekal seperti Allah itu kekal. Karena firman itu adalah Allah. Nah, ini kebenaran yang harus kita tangkap, kebenaran yang harus kita yakini. Dan sekali lagi, bukti kehadiran Allah dalam hidup kita, itu firman tinggal dalam hidup kita. Firman yang menguasai hidup kita. Firman yang mengendalikan hidup kita. Dan saya percaya sekali lagi ketika hidup kita dikuasai dengan firman, maka seperti lagu yang sering kita nyanyikan, bahkan kemarin di pertemuan ibadah kita naikkan pujian ini. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Nah, biarlah itu yang terjadi dalam hidup setiap kita. Apapun yang sedang terjadi, maka setiap keputusan yang kita buat itu adalah apa kata firman. Keadaan sulit boleh terjadi, keadaan sukar boleh terjadi, tapi firman berkata mengucap syukurlah dalam segala keadaan. Nah, itu yang kita mau lakukan, karena firman yang menguasai hidup kita. Kita bisa mengucap syukur dalam segala keadaan, karena kita juga percaya firman, bahwa dia turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita.
Jadi jangan pikiran kita diintimidasi dengan ketakutan, kekhawatiran, dengan pikiran yang sia-sia. Itulah kerjaan iblis setiap hari, pengen menipu kita dengan apa yang kita lihat, dengan apa yang kita dengar, dengan apa yang kita alami. Ketika kita menghadapi situasi seperti itu, jangan izinkan pikiran kita ini, yang berkali-kali saya katakan, dalam 1 detik itu bisa biliaran pikiran muncul. Dan itu kalau nggak dikendalikan oleh firman yang ada dalam hati kita, pikiran kita ini akan jadi liar kemana-mana. Membela kedagingan kita, membela ego kita. Tapi sekali lagi pagi hari ini, izinkan firman yang adalah Allah itu menguasai hidup kita. Itu kebenaran yang pertama. Kebenaran yang kedua kita baca di ayat yang ketiga, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Tentu kita percaya dari apa yang kita baca dalam kitab Kejadian pasal yang pertama, ayat yang pertama mulai. Semua yang ada itu diciptakan ketika Allah berfirman. Hingga setiap kali ayat dalam Kejadian katakan, maka berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Maka berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala yang memisahkan darat, air di bawah dan air di atas. Maka berfirmanlah Allah, dan setiap apa yang difirmankan Allah itu jadi. Dan Tuhan katakan, semua itu baik adanya. Nah, jadi kebenaran yang kedua yang harus kita percaya dan pegang teguh, bahwa perkataan firman itu berkuasa. Itu yang harus kita lakukan. Makanya Tuhan berfirman kepada Yosua, jangan kecut dan jangan tawar hati. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan lupa memperkatakan firman Tuhan. Saya memberikan sebuah prinsip hari ini. Ketika engkau menghadapi sebuah situasi yang sulit sepertinya. Sekali lagi, apa yang kau lihat, apa yang kau dengar, apa yang kau alami. Jangan ikutin pikiranmu, tapi mulai perkatakan perkataan-perkataan firman. Bukan cuma dipikirin di sini, Bapak Ibu. Firman itu harus sampai di sini dan itu menjadi perkataan yang kita ucapkan. Berkali-kali juga saya katakan ada begitu banyak orang Kristen baru mau cari firman kalau lagi punya masalah. Dan realitanya adalah selalu membantah firman Tuhan. Harusnya dalam kondisi setiap saat menjadi sebuah gaya hidup. Dan sekali lagi kita bersyukur sepanjang tahun ini. Sudah ratusan hari, setiap hari kita setia, kita taat. Setiap pagi kita dengar firman. Kita input firman ke dalam hati kita. Kita simpan firman. Kita renungkan sepanjang hari. Kita perkatakan firman. Kita lakukan firman. Dan kemudian kita bagi kepada orang-orang. Karena itulah hal yang harusnya menjadi gaya hidup bagi kita. Yaitu memperkatakan firman. Jadi jangan cuma berpikir, oh itu pendeta lah Pak, kemana-mana ngomongnya firman. Makanya saya ingat beberapa waktu yang lalu, kalau udah ketemu Pak Heri, ujung-ujungnya firman lah. Bukan ujung-ujungnya firman, awalnya firman memang. Dan saya berdoa, saya mendorong setiap kita apa-apa harus firman yang duluan di depan. Dan kita akan tunduk apa kata firman seperti itu. Sehingga bukan pikiran sia-sia kita, bukan ego kita, bukan kehendak kita. Kemarin saya ingatkan lagi jemaat di Selinca, kenapa seringkali kita ngadepin masalah, dan masalah itu nggak selesai-selesai. Karena kita berusaha menyelesaikan sendiri menurut ego kita, menurut pikiran kita. Dan saya katakan, seperti prinsip yang saya ajar berulang-ulang, seringkali Tuhan itu nggak beresin masalah kita. Karena Tuhan lebih fokus beresin hati kita. Kalau hati kita beres, semua jadi beres. Sudut pandang kita minimal jadi beres. Perkataan-perkataan kita jadi beres, jadi benar. Nah, jadi hari ini yang kedua, Tuhan mengingatkan kita,
Lebih baik engkau memperkatakan perkataan firman, karena perkataan firman itu berkuasa untuk mencipta. Apa yang kau katakan baik, itu akan jadi baik adanya. Nah, makanya ada orang tua juga yang sering saya nasihati, jangan kutuk anak-anakmu, jangan lepaskan kata-kata kutuk, tapi lepaskan kata-kata berkat, lepaskan kata-kata baik. Jangan dikit-dikit, aduh susah Pak, matilah Pak, nggak mungkin Pak, stres Pak. Buanglah kata-kata sia-sia itu Bapak Ibu. Tapi mulai perkatakanlah firman Tuhan, perkatakanlah firman Tuhan. Minimal saya mau katakan, ketika kau memperkatakan firman, hatimu tenang, pikiranmu tenang. Nanti iblis serang lagi dah. Iya. Yakobus bilang, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Bagaimana cara melawan iblis? Efesus pasal 6 jelas katakan, kita punya pedang roh, yaitu firman. Karena perkataan firman itulah pedang yang begitu tajam, yang bisa mengalahkan iblis. Yang bisa memakai keadaan yang kita alami untuk ditunggangi oleh dia, untuk menyerang dengan rasa takut dan khawatir. Tapi lawan dia dengan iman. Perkatakan firman. Dari Sabtu yang lalu, saya ingatkan lagi satu orang. Orang bisa memberi apa yang dia punya, tapi kita bisa memberi apa yang kita punya. Dan saya berdoa yang kita punya itu adalah firman Tuhan dalam hati kita. Sehingga perkataan-perkataan kita itu bukan perkataan yang melukai, perkataan kita perkataan yang menyembuhkan. Perkataan kita bukan perkataan yang meruntuhkan, tapi perkataan kita perkataan yang membangun. Jadi hal yang kedua yang Tuhan mau ingatkan, perkatakan firman. Karena di dalam firman itu ada kuasa penciptaan. Apapun situasi, apapun kondisi yang kau alami hari ini, perkatakan firman. Dengan iman berkata, berkali-kali seperti saya katakan, apa yang kita pikirkan berulang-ulang, itu akan kita katakan. Apa yang kita katakan berulang-ulang, itu akan kita lakukan. Apa yang kita lakukan berulang-ulang akan jadi habit kita. Jadi hari ini, mohon, biasakan memperkatakan firman. Karena sekali lagi, ada kuasa penciptaan. Dan yang ketiga, yang terakhir dikatakan, di dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Kali-kali saya katakan, Yesus berkata kepada kita, kamulah terang dunia. Yesus tidak pernah menyuruh, jadilah terang dunia. Enggak. Yesus tidak pernah ngomong seperti itu. Yesus ngomong, kamulah terang dunia. Kamulah garam dunia. Kenapa? Karena ketika kita mengaku di mulut, percaya di hati bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus yang adalah firman yang jadi manusia itu tinggal dalam hidup kita. Dia adalah terang. Otomatis ketika hidup kita ada bersama dengan Tuhan, Tuhan dalam hidup kita, maka terang itu memancar keluar. Dan firman Tuhan katakan, kegelapan tidak menguasainya. Jadi kita tidak dikuasai oleh kegelapan, kita tidak dikuasai lagi oleh dosa seharusnya. Maka kenapa di 1 Yohanes katakan, orang yang percaya Yesus tidak lagi melakukan dosa. Karena ingat prinsipnya, Yesus, firman, terang, itu ada dalam hidup kita. Nah ini harus kita perkatakan terus. Jadi jangan lagi tertipu oleh iblis. Yalah, saya bukan Tuhan, saya bukan pendeta. Berkali-kali saya sudah katakan Bapak Ibu, sebagai pendeta saya sudah berkali-kali ngomong, apa sih lebihnya saya dari Bapak Ibu? Cuman satu, saya lebih dulu tahu, sekarang saya kasih tahu, ya sudah, kita sama-sama tahu, nggak ada beda lagi. Di hadapan Tuhan nggak ada beda. Nah ini perkataan-perkataan firman yang harus kita imani dan perkataan-perkataan firman yang harus kita praktekkan dalam hidup ini. Jadi 3 kebenaran yang kita terima pagi hari ini, bahwa firman itu adalah Allah sendiri. Dan firman itu harus tinggal dalam kita.
Dan memang firman itu tinggal dalam kita. Dan yang kedua, percayalah firman itu mempunyai kuasa penciptaan. Oleh sebab itu, perkatakanlah firman. Dan yang ketiga, ketika firman itu dalam hidup kita, firman yang akan menerangi hidup kita, menerangi jalan-jalan kita. Engkau yang mungkin hari ini menghadapi jalan yang gelap dan buntu mungkin bahkan. Engkau nggak tahu harus melangkah kemana. Tapi ketika firman ada dalam hidupmu, firman yang akan menuntun hidupmu. Karena kegelapan tidak menguasainya. Oke, itu saja yang ingin saya sampaikan. Dan biarlah kebenaran ini memerdekakan kita. Renungkan firman Tuhan dan lakukan firman Tuhan. Oke, silakan Bapak Ibu kalau ada mau menambahkan. Oke, silakan Bu Mirianti. Ya, Shalom, selamat pagi. Jadi memperkatakan firman itu Pak, bukan cuma waktu kita melek Pak, tapi waktu kita tidur pun kita harus memperkatakan firman Pak. Ini pengalaman saya. Saya itu peka terhadap roh-roh yang di sekeliling kita ini ada di mana saja. Jadi beberapa waktu lalu itu saya mimpi Pak. Jadi mimpi saya ketemu pertamanya itu wajah perempuan, tapi aneh, nggak ada mulutnya, nggak ada hidungnya gitu Pak. Nah itu kayak gitu. Terus kemudian datang bentuk laki-laki, itu sama, nggak ada mulutnya, nggak ada hidungnya, matanya separuh gitu Pak. Nah itu dalam ketidaksadaran saya, dalam tidur saya itu percaya darah Yesus berkuasa itu. Saya terus katakan dalam hati saya, darah Yesus. Nah, terus saya perkatakan firman Tuhan gini, roh yang ada padaku lebih besar dari roh apapun di dunia ini. Nah, itu langsung hilang. Nah, itu sih pengalaman saya rada-rada begitu. Kalau yang mengenai apa kurang uang itu dulu begini, saya dulu punya usaha itu angkutan Pak, jadi mengangkut tekstil gitu ya dari Bandung, Jakarta, Jabodetabek itu nanti kalau sepi gitu saya doa Tuhan datangkanlah orang yang mengirimkan barang itu Pak, langsung datang dari pabrik plastik 2 truk. Jadi memang iya, Tuhan itu selalu beserta kita. Itu kesaksian saya, Pak. Terima kasih, Pak. Tuhan. Oke, puji Tuhan. Jadi perkatakan firman. Ya, saya tidak terlalu menguasai karena itu area medis, tapi sepintas yang bisa saya pahami, kan hati itu kan pikiran alam bawah sadar kita. Kalau hati kita memang dikuasai oleh firman, ini logika sederhana saya ya, salah atau betulnya nanti para pakar lah. Saya pikir ada Pak Ramli di sini yang ahli saraf yang bisa menjelaskan. Tapi kalau hati kita itu pikiran alam bawah sadar itu kan sebenarnya itu nggak akan pernah tertidur. Yang tidur itu kan tubuh kita. Bahkan mungkin ada hal-hal yang lain yang bisa rest, relax, tapi pikiran alam bawah sadar kita sih enggak, menurut saya sih. Makanya itu dalam mimpi pun seperti istri saya tadi ngomong, iya kadang kita mimpi pun bisa tengking-tengking iblis. Tapi kalau orang yang nggak ada firman, begitu mimpi setan ketakutan setengah mati, bangun ngos-ngosan. Karena di hatinya, di pikiran alam bawah sadarnya nggak ada firman. Nah makanya itu tadi, yuk tanam firman itu sampai kedalaman hati. Hingga seperti Bu Miriam, di dalam tidur pun, mimpi pun, yang keluar tetap firman. Nah, apalagi dalam realita hidup hari-hari, memang harus firman yang diperkatakan. Jangan ikuti perkataan daging, jangan ikuti perkataan emosi. Tapi tenang, tarik nafas, seperti saya berkali-kali katakan, tarik nafas, supaya oksigen ke otak kita cukup, supaya pikiran sadarnya juga jernih, apalagi dikendalikan oleh pikiran alam bawah sadar. Karena orang kalau lagi emosi itu kan nafasnya ngos-ngosan, oksigen kurang, nah, ke otaknya kurang, jadi agak oleng-oleng dikit.
Nah, jadi pagi hari ini yuk percaya bahwa firman itu Tuhan, makanya kenapa kita tinggal di dalam firman, karena itu artinya juga tinggal di dalam Tuhan. Terus belajar terus memperkatakan firman, perkatakan firman. Karena itu yang kita punya. Dan yang ketiga, ketika terang itu, firman adalah hidup kita, kegelapan tidak akan menguasai. Oke, puji Tuhan, saya serahkan kepada Hengki. Mari kita masuk dalam doa sepakat kita di pagi hari ini. Bapa yang baik, kami sangat bersyukur kepadamu di pagi hari ini, Tuhan. Sekali lagi kami datang kepada Engkau. Kami terus, Tuhan, mau tinggal di dalam hadirat-Mu dan firman-Mu terus tinggal di dalam kami, Tuhan. Sepanjang hari ini kami mau mempraktekkan ya Tuhan. Biarlah firman yang hidup terus ada di dalam hidup kami. Dan juga akan kami renungkan, kami perkatakan, serta kami akan membagikan kepada orang-orang ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, buat pagi hari ini kami juga terus berdoa kepada Engkau buat Lala ya Tuhan, di mana besok Selasa Tuhan, Lala dan keluarga akan ke Jakarta untuk berobat ya Bapa. Biarlah Tuhan, beri hikmat kepada para dokter, medis yang ada Tuhan, untuk menolong dan menyembuhkan Lala ya Bapa. Bapa, kami berdoa kepada Engkau ya Tuhan, biarlah Tuhan campur tangan, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami juga terus berdoa kepada Engkau, buat Ibu Mirianti dan Pak Siregar ya Tuhan, di mana mereka mau pulang ke Surabaya buat hari ini Tuhan, jam 10.30 ya Bapa. Biarlah Tuhan berkati perjalanan pulang mereka Tuhan, dan juga pesawat mereka tepat waktu Tuhan, dan juga Tuhan tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu ya Bapa. Biarlah mereka terus merasakan damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu yang melimpah-limpah ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan Bu Mirianti dan Pak Siregar ke bawah tangan kuasa-Mu ya Bapa. Bapa yang baik, kami juga terus berdoa kepada bangsa negara kami Indonesia ya Tuhan. Kami tahu Tuhan, bangsa kami terus ada di dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan, hari demi hari bangsa kami Tuhan terus bawa lebih baik ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa bahwa pemimpin bangsa kami, Presiden kami, Pak Joko Widodo ya Tuhan. Biar Tuhan terus memberikan dia kesehatan, kekuatan, dan perlindungan yang daripada Engkau. Hikmat yang daripada Tuhan, terus Tuhan tambahkan. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah melalui Presiden kami Tuhan, bangsa-bangsa, negara-negara dunia akan melihat bahwa bangsa Indonesia ini akan lebih baik ya Tuhan. Dan juga biarlah melalui Presiden kami Tuhan, terus membawa bangsa Indonesia kami Tuhan lebih maju lagi ya Bapa. Tuhan pakai pemimpin kami ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa para staf menteri yang ada, gubernur, bupati yang ada juga Tuhan. Biarlah mereka terus memiliki kesatuan hati Tuhan untuk membangun bangsa negeri kami Indonesia ini ya Tuhan. Terima kasih, kami serahkan bangsa kami ke bawah tangan kuasa-Mu ya Bapa. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pak Heri, silakan tutup dalam doa, Pak. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih kepadamu buat hari baru yang Kau jadikan bagi kami. Kami percaya hari ini hari penuh berkat, penuh kemenangan, dan sukacita berlimpah. Karena Engkau Allah tinggal bersama dengan kami, dan kami di dalam Engkau. Dan sekali lagi doa kami kepadamu, Roh Kudus, bawa kami kepada seluruh kebenaran-Mu, tuntun pimpin hidup kami sesuai dengan firman-Mu. Sehingga perkataan kami, perbuatan kami, semua seturut dengan firman-Mu, berpadangan dengan firman-Mu. Sehingga hidup kami menjadi bukti kebesaran-Mu. Ada kuasa, ada kasih, ada mujizat yang dinyatakan melalui hidup kami.
bukan saja untuk hidup kami, tapi hidup kami jadi berkat bagi orang lain, dan Engkau dipermuliakan. Kami bersyukur buat hari baru penuh berkat ini. Kami serahkan hidup kami, roh, jiwa, tubuh kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam seluruh aktivitas kami. Baik kami, orang tua, anak-anak kami, bahkan setiap apa yang kami kerjakan di dalam pekerjaan kami, dalam pelayanan kami sepanjang hari ini, biarlah semuanya mendatangkan hormat kemuliaan bagi nama. Yang ditutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus, malaikat-malaikat tempat tinggal kami, menyertai keluar masuk kami sepanjang hari ini. Kiranya kasih karunia Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus, serta pimpinan persekutuan Roh Kudus, menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha. Ya Yesus datang kali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Semua terima berkat, mari katakan amin. Selamat pagi, semangat pagi. Selamat beraktivitas dan Tuhan memberkati.